Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang mineral mikro. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, Apridodi Elviadi Putrasima, NIM 008. Kemudian saya Santi Olis Panjaitan sebagai moderator, NIM 018. Setia Nuliman, NIM 038. Dan terakhir Jessica Christine Tanggang, NIM 051. Materi pertama akan dibacakan oleh Jessica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada poin, di mana di dalam materi ini ada 4 poin. Yang pertama ada gambaran umum mineral mikro, kedua proses pencernaan mineral mikro, ketiga proses penyerapan mineral mikro, dan yang terakhir keempat efek kelebihan atau kekurangan mineral mikro. Ini dia, yang pertama pengertian mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Berdasarkan kegunaannya, mineral itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu mineral esensial dan non-esensial. Mineral esensial itu mineral yang sangat diperlukan dalam proses untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Di mana mineral esensial ini di dalam tubuh terdiri atas 2 golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Sedangkan yang kedua, mineral non-esensial adalah logam diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Selanjutnya, pengertian mineral merupakan mineral yang dibutuhkan dengan jumlah kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari atau lebih sedikit dibandingkan dengan mineral makro dan menyusun kurang dari 0,01% dari total berat badan. Ini selanjutnya macam-macam mineral mikro. Terdapat ada 8. Yang pertama, zat besi atau Fe adalah bagian dari molekul yang disebut hemoglobin yang ditemukan di sel darah merah bertugas membawa oksigen dalam tubuh yang dibutuhkan untuk metabolisme energi, di mana perannya dalam produksi sel darah merah sudah sangat terkenal, terutama untuk kaum wanita. Dan yang kedua, ada seng atau zinc, merupakan bagian dari banyak enzim dan diperlukan untuk membuat protein dan materi genetik. Seng ini memiliki fungsi, yaitu dalam persepsi rasa, penyembuhan luka, tubuh. Dan yang ketiga ada iodium, jenis mineral selalu dihubung-hubungkan dengan garam. Ditemukan dalam hormon tiroid yang berguna untuk membantu mengatur pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Selanjutnya yang keempat, ada selenium atau zat antioksidan, anti kanker, yang mana bila digabungkan dengan vitamin E, maka menjadi anti kanker yang kuat. Dan sistem anti penuaan yang disebut juga dengan glutathione peroksidase atau GSH. Selanjutnya, yang merupakan bagian dari banyak enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme di dalam tubuh, yaitu sebagai komponen enzim, pembentukan sel darah merah, pembentukan tulang, memelihara sel darah, serta menjaga sistem imun kita. Ada yang keenam, yaitu mangan. Fungsi utamanya dalam tubuh kita sebagai komponen enzim. Akibat kita kekurangan ataupun kelebihan dari mangan, kalau kekurangan seperti penurunan berat badan, iritasi kulit, mual dan muntah, perubahan warna kulit, warna rambut, pertumbuhan rambut yang lambat, adalah kerusakan saraf. Jadi kebutuhan harian dewasa untuk
mangan yaitu dibutuhkan sekitar 3,5 mg. Selanjutnya, yang ketujuh ada kromium atau Cr. Fungsinya hampir sama dengan insulin yang diproduksi oleh tubuh, yaitu untuk mendorong glukosa atau karbohidrat ke dalam sel untuk dijadikan energi. Di dalam tubuh manusia dewasa pada umumnya mengandung 0,4 mg hingga 6 mg kromium. Serta yang terakhir dari macam-macam mineral mikro ada fluor yang berperan dalam pembentukan mencegah kerusakan gigi. Sumber fluor ini diantaranya seperti air, makanan laut, tanaman, ikan, dan makanan hasil ternak. Adapun fungsi dari fluor ini adalah yang pertama untuk pertumbuhan dan pembentukan struktur gigi. Yang kedua, untuk mencegah karies pada gigi. Ini selanjutnya yaitu sumber dalam bahan pangan. Mineral mikro itu terdapat di dalam bahan pangan. Yang pertama seperti zat besi ada di jeroan yang berwarna hijau tua, tuna, kuning telur, kacang-kacangan, ikan, dan masih banyak lagi serta roti dan sereal yang diperkaya akan zat besi. Bisa didapatkan dengan mengkonsumsi jamur, sayuran, produk susu, daging, ikan, kacang merah, bahkan serta tiram. Yang ketiga ada yodium, terdapat di seafood, garam beriodium, roti, produk susu, telur, dan rumput laut. Selanjutnya ada terdapat di ikan sarden, salmon, hingga biji-bijian. Terus selanjutnya ada tembaga, terdapat di kacang-kacangan seperti almond dan polong, biji-bijian, kentang, maupun juga hati. Terus selanjutnya juga ada mangan, terdapat dalam semua jenis makanan, terutama makanan dari bahan nabati, seperti kacang almond, oatmeal, sayur bayam, buah nanas, hingga roti gandum. Selanjutnya yang ketujuh ada kromium, makanan yang tidak dimurnikan terutama dalam pada hati, ragi, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, sayur brokoli, dan anggur merah. Dan yang terakhir, sumber dalam bahan pangan ada yaitu cenderung terkonsentrasi pada anggur, jenis teh, kopi, kentang, dan ditambahkan biasanya ke dalam air minuman di dalam kemasan. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Santo. Adalah materi kedua yaitu proses pencernaan mineral makro. Mineral ini tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya yang mudah larut di dalam air, sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler jonjok-jonjok usus halus. Kemudian pemecahan oleh enzim dari unsur utamanya mungkin diperlukan sebelumnya. Misalnya buah-buahan kaya vitamin, misalnya buah-buahan yang kaya vitamin atau mineral yang terlebih dahulu diperlukan proses pencernaan secara umum sebelum akhirnya sari-sari diserap oleh usus halus. Ada beberapa faktor yang memungkinkan mineral ini tidak dicerna oleh tubuh. Yang pertama, mineral tidak memiliki enzim spesifik yang mencernanya. Enzim memiliki ciri berupa bekerja secara spesifik dengan dua arah, sehingga enzim tidak akan mengganti substratnya. Dalam tubuh manusia ini, tidak ada enzim yang substratnya adalah mineral. Kemudian yang kedua, mineral ini punya struktur yang sangat sederhana. Lebih sederhana dari yang
mudah larut baik dengan air maupun zat yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyerapan mineral makro. WHO mengelompokkan mineral mikro berdasarkan sifat esensialnya, yaitu yang pertama mineral mikro esensial, yang kedua mineral mikro yang kemungkinan esensial, dan yang ketiga mineral mikro yang berpotensi beracun, tetapi kemungkinan mempunyai fungsi esensialnya. Yang pertama yaitu besi. Proses penyerapan besi oleh sel usus ada 3 tahap. Yang pertama yaitu perjalanan melalui membran epikal atau mukosal atau membran yang menghadap ke lumen usus, melalui sitolos dan melalui membran basolateral atau serosal. Kemudian penyerapan zat besi terjadi apabila zat besi sudah terpisah dari bahan organik seperti protein dan sudah terpisah dengan Fe3+, sudah direduksi menjadi Fe2+ oleh HCl lambung dan vitamin C. Kemudian penyerapan terjadi di duodenum usus halus yang pengaturannya tergantung kepada kebutuhan tubuh. Setelah diserap usus halus, zat besi diangkut oleh darah dan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dalam keadaan terikat oleh protein transferin. Next, dot. Berikut skema distribusi zat besi di dalam tubuh. Yang pertama, zat besi yang terdapat di dalam saluran cerna setelah oleh transferin mukosa, zat besi dipindahkan ke alat angkut transferin reseptor. Setelah itu, zat besi dalam angkut transferin reseptor. Sebelum itu, jika terdapat kelebihan, zat besi akan disimpan sebagai fenitin. Setelah zat besi diangkat melalui transferin reseptor, zat besi akan dibawa darah oleh transferin. Namun sebagiannya hilang dalam keringat. Setelah dibawa darah, zat besi masuk dalam sumsum tulang belakang ke hemoglobin sel darah merah. Kemudian itu, darah mengangkut zat besi sebagai hemoglobin ke sel darah merah yang sebagiannya hilang melalui darah. Setelah zat besi diangkat sebagai hemoglobin, hati dan limpa mengeluarkan zat besi dari sel darah merah dan mengikat transferin. Namun sebelumnya terjadi penyimpanan kelebihan sebagai metalotianin. Kemudian mineral mikro yang kedua yaitu zinc. Zinc berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, fungsi neurologis, dan sistem kekebalan tubuh, serta reproduksi. Selain dalam bahan pangan, zinc disediakan oleh pankreas dan sekresi dari empedu yang dilepaskan ke sistem pencernaan. Enzim karboksipeptidase, misalnya, merupakan metaloenzim zinc. Setelah aktivitas karboksipeptidase, enzim menghidrolisis diri dan enzim dilepaskan. Zinc yang dilepaskan akan tersedia untuk diserap dan digunakan kembali oleh tubuh. Kemudian ini terdapat skema distribusi seng di dalam tubuh. Yang pertama, zat seng yang terdapat di dalam makanan masuk ke dalam saluran cerna. Setelah masuk ke dalam saluran cerna, diikat ke albumin dan transferin. Kemudian zat seng ini diangkut oleh darah dalam albumin. Setelah itu masuk ke dalam hati dan darah mengangkut seng dalam albumin. Namun sebelum itu sebagian hilang melalui urin, kulit, dan darah. Setelah darah mengangkat seng dalam albumin, zat seng ini di dalam pankreas membutuhkan enzim pencernaan dari seng. Kemudian kembali lagi ke siklus pertama yaitu darah mengangkut seng ke dalam albumin. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septiani. Selanjutnya yang ketiga mineral makro, maksud saya mineral mikro iodium.
Iodium diserap dalam darah melalui pencernaan dan diambil oleh kelenjar tiroid lalu digunakan untuk sintesis hormon tiroksin. Tiroksin masuk ke dalam darah, kemudian dibawa ke sel untuk mengatur metabolisme. Di dalam kelenjar tiroid, tiroid tiroksin kemudian membentuk monoiodotiroksin, MIT, dan diiodotirosin, DIT. Selanjutnya, 2 DIT akan masuk hormon tiroksi T4, sedangkan DIT dan MIT akan membentuk hormon triioditironin T3. Apabila kadar tiroksin dalam darah menurun, kelenjar endokrin dan kelenjar hipofisis masing-masing akan mengeluarkan faktor pelepas tiroid dan hormon perangsang tiroid yang akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin dan tironin. Hormon tiroksin tersebut akan meningkatkan kecepatan metabolisme basal tubuh. Iodium membantu proses pembentukan hormon dan kelenjar tiroid. Hormon-hormon ini akan membantu kesehatan sel dan laju kecepatan metabolik. Bentuk iodium dalam tubuh adalah tiroksin T4 dan bentuk yang lebih aktif ialah triiodotironin, yaitu T3. Selanjutnya yang keempat yaitu tembaga. Nama latin tembaga yaitu cuprum dengan simbol kimia Cu. Tembaga ditemukan dalam tubuh sebagai salah satu dua bentuk valensi yaitu kupro Cu1+ dan kupri Cu2+. Tembaga dapat dengan mudah menerima dan menyumbangkan elektron dalam tubuh. Tembaga dapat beralih antara bentuk kupro dengan satu muatan positif ke bentuk kupri yang memiliki dua muatan positif. Penyerapan tembaga terjadi di dalam lambung dan bagian duodenum usus halus, serta dilakukan dengan bantuan metalothionin, yaitu suatu protein pengikat tembaga yang berfungsi sama dengan penyerapan kadmium dan zinc. Sekitar 15 menit setelah penyerapan, tembaga terdapat di dalam darah, terikat lemah pada albumin atau asam amino yang membantu pengangkutan tembaga melalui membran sel. Pengangkatan tembaga berjumlah sekitar 7% dari tembaga dalam serum. Selanjutnya, tembaga dihilangkan dari darah oleh hati yang dikontrol oleh kelenjar adrenal. Penghilang dari darah dilakukan dengan cara diekskresi ke dalam empedu. Disimpan sebagai kompleks protein atau digunakan untuk sintesis seruloplasmin. Tembaga juga berperan dalam sintesis enzim superoksida dismutase. Tembaga diekskresikan melalui urin dan feses. Zat-zat yang memfasilitasi penyerapan tembaga adalah asam amino, terutama histidin, juga asam amino yang mengandung belerang seperti sistein dan metionin. Tembaga juga membentuk ligan dengan kelompok-kelompok asam amino sulfhidrin pada senyawa seperti glutathione. Asam organik selain vitamin C dalam makanan juga meningkatkan penyerapan tembaga. Sitrat, glukonat, laktat, asetat, dan asam malat bertindak sebagai ligan pengilat untuk meningkatkan kelarutan tembaga dan dengan demikian dapat meningkatkan penyerapannya. Selanjutnya yang kelima, ada selenium. Laju penyerapan selenium baik dalam bentuk selenit atau selenometionin cukup tinggi. Selenium masuk dalam tubuh manusia dalam dua bentuk, ialah bentuk organik dan bentuk anorganik. Terdiri dari selenometionin yang berasal dari pangan nabati dan selenositein yang berasal dari pangan hewani. Kedua bentuk ini menimbulkan implikasi berbeda pada bentuk selenium dalam jaringan. Dua macam selenoprotein ialah selenoprotein P dan GPX ekstraseluler diidentifikasikan keberadaannya dalam plasma. Keduanya mengandung selenositein dalam struktur dasarnya, sehingga diduga keduanya adalah bentuk transportasi selenium dalam plasma. Selenium berperan penting pada fungsi sistem imun
metabolisme hormon tiroid, dan reproduksi. Unsur ini juga merupakan bagian dari sistem pertahanan antioksidan tubuh serta mencegah kerusakan sel dan jaringan. Selanjutnya ada mangan. Proses penyerapan mangan mirip dengan zat besi. Transportasi mangan dalam darah memerlukan protein khusus yaitu tranmanganin sekitar 10-20 mg. Mangan disimpan sebagai cadangan dalam pankreas, tulang hati, dan ginjal. Jumlah mangan dalam tubuh dikontrol dengan cara mengatur mangan yang diekskresikan oleh asam empedu dan melalui urin. Mangan membantu dalam membuat dan mengaktifkan beberapa enzim di dalam tubuh. Di dalam tubuh, mangan ditemukan sebagai bagian dari mangan superoksida dismutase. Konsumsi makan dosis tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan saraf dan gejala neurologis seperti kelelahan dan depresi. Selanjutnya, ada fluor. Fluor berperan dalam mencegah terjadinya kerusakan gigi dan menjaga kerusakan tulang dari kehilangan kalsium. Selain itu, fluor juga didapatkan di dalam produk-produk seperti pasta gigi dan obat kubur yang ditambahkan fluor di dalamnya. Fluor dalam makanan dan minuman diserap di lambung dan usus halus. Fluor merupakan bagian integral tulang dan gigi. Kadar fluor di dalam darah selalu konstan. Hal ini dikarenakan kemampuan ginjal untuk mengaturnya. Selain di dalam darah, fluor juga terdapat di dalam jaringan lunak, saliva, dan susu. Fluor dalam tubuh oleh fluoroapatit di tulang dan gigi. Selanjutnya ada kromium. Kromium berperan dalam membantu insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Kromium yang dikonsumsi dapat diserap di usus halus, dapat terakumulasi dalam kulit dan otot, sedangkan kelebihannya akan dikeluarkan oleh urin. Kromium dapat membantu pengikatan insulin pada sel sehingga glukosa dapat diambil oleh sel. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Apridodi. Baiklah, di sini saya akan membacakan efek, kelebihan atau kekurangan mineral mikro. A. Besi. Kelebihan zat besi jarang terjadi karena makanan, tetapi disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya adalah rasa enek, muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau dan pingsan. Kekurangan, menurunnya kemampuan kerja, kekurangan energi, pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lebih letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran, kekebalan dan gangguan penyembuhan luka, dan kemampuan mengatur suhu tubuh menurun. Yang kedua, Seng atau Zn. Kelebihan Zn hingga 2-3 kali dapat menurunkan absorpsi tembaga. Kelebihan sampai 10 kali mempengaruhi metabolisme kolesterol. Kelebihan sebanyak 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan, anemia, dan gangguan reproduksi. Kekurangannya, akibat kekurangan Zn, pertumbuhan badan tidak sempurna atau kerdil, gangguan dan keterlambatan pertumbuhan kematangan seksual, mengganggu pusat sistem saraf dan fungsi otak, mengganggu metabolisme dalam hal kekurangan vitamin A. Yang ketiga yaitu iodium. Iodium kelebihan, pembesaran kelenjar tiroid yang menutupi jalan pernapasan. Kekurangannya, gondokritisme atau pembesaran kelenjar tiroid, hambatan mental dan pertumbuhan pada anak dan gemuk pada orang dewasa. Yang keempat, selenium. Dosis yang kelebihannya, dosis tinggi selenium 1 mg sehari, menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, serta luka pada kulit dan sistem saraf. Kekurangannya, kekurangan selenium dapat menyebabkan penyakit Kesh-Hambeck, yang mana pada remaja gejalanya menyebabkan rasa kaku,
pembengkakan dan rasa sakit pada sendi jari-jari yang diikuti osteoartritis secara umum, yang terutama dirasakan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Yang kelima, tembaga. Kelebihannya menyebabkan nekrosis hati atau serosis hati. Konsumsi sebanyak 10-15 mg tembaga sehari dapat menimbulkan muntah-muntah dan diare. Berbagai tahap perdarahan intravaskular dapat terjadi. Konsumsi dosis tinggi dapat menyebabkan kematian. Kekurangan tembaga dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme. Di samping itu terjadi demineralisasi tulang-tulang. Yang selanjutnya, mangan. Kelebihannya, keracunan karena kelebihan mangan dapat terjadi bila lingkungan terkontaminasi oleh mangan. Jika mangan terhisap dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang lama, menunjukkan gejala kelainan otak disertai penampilan dan tingkah laku abnormal yang menyerupai penyakit Parkinson. Kekurangannya, kekurangan mangan pernah terlihat pada manusia. Kebutuhan mangan kecil, sedangkan mangan banyak terdapat dalam makanan nabati. Kekurangan mangan pada manusia dapat menyebabkan penurunan berat badan, iritasi kulit, mual, dan muntah. Selanjutnya, fluor. Kelebihan fluor dapat menyebabkan keracunan. Hal ini baru terjadi pada dosis sangat tinggi atau setelah bertahun-tahun menggunakan suplemen fluor sebanyak 20-80 mg sehari. Gejalanya adalah fluoris. Perubahan warna gigi menjadi kekuningan, mulas, diare, sakit di daerah dada, gatal, dan muntah. Kekurangan fluor terjadi di daerah di mana air minum kurang mengandung fluor. Akibatnya adalah kerusakan gigi dan keropos tulang pada orang tua. Selanjutnya, kromium. Kelebihan krom karena makanan belum pernah ditemukan. Pekerja yang terkena limbah industri dan kar yang mengandung krom tinggi dikaitkan dengan kejadian penyakit hati dan kanker paru-paru. Kekurangan krom karena makanan jarang ditemukan, namun diprediksi dapat menyebabkan gangguan toleransi terhadap glukosa. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Santo Arius. Baiklah, dapat disimpulkan dari presentasi kali ini yaitu mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jumlahnya kurang dari 100 mg per hari. Sebagian mineral tidak melalui proses pencernaan di dalam tubuh karena mineral mikro ini banyak larut di dalam air. Mineral juga dapat menyebabkan dampak negatif apabila kekurangan dan kelebihan. Ini dapat disebabkan dari makanan dan aktivitas yang terjadi seperti muntah, diare, dan lainnya yang